Assalamualaikum everyone. I'm Husni, your PAE teacher. Nice to meet you all. I really am excited to meet you in person, but because of the outbreak, we have to meet through this instead. Yeah. And now we get to learn about the first lesson of PAE. Brace yourself. Come on. The importance of study. Allah Subhanahu wa Ta'ala said, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. What does that mean? Okay, I'm gonna give you some example first. Do you guys see this boy? This boy is Husain Tabatabai, 7 years old boy who memorized Al-Quran and honored as a youngest doctor from Hijaz Islamic University, England. Wow, amazing, isn't it? Bayangin, kalau anak umur 7 tahun aja udah bisa ngafalin Al-Quran, dulu pas kita umur 7 tahun bisa apa ya? And this woman is Multu Patil, a young Muslim who found the rarest galaxy PGC 10000714. Wow, that's amazing. Dan bayangin gimana rasanya jadi Muslim pertama yang berhasil nemuin jenis galaksi yang paling langka di alam semesta ini. Can we become like them? Bisa nggak kita jadi kayak mereka? What needs to get done? Apa yang harus kita lakuin? Jawabannya cuma satu. Study. Belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala said in surah Al-Mujadalah verse 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Bukan berarti kalau kamu punya banyak ilmu pengetahuan, kamu bakal jadi tinggi. Tapi itu berarti orang-orang tuh bakal kagum sama kamu. Dan mereka tuh bakal suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu tahu segalanya. Bayangin nih, kamu lagi punya soal matematika yang susah banget. Dan kamu butuh seseorang buat ngebantu kamu nyelesain itu. Terus kamu nanya kan ke kakak laki-laki kamu untuk ngebantu kamu nyelesain PR matematika itu. Tapi terus dia bilang, aduh sorry, aku nggak jago matematika juga nih. Tapi terus habis itu tiba-tiba mama kamu datang, terus ngajarin kamu gimana cara nyelesain PR matematika itu hanya dalam sekejap mata. Dan kamu bakal yang kayak, wah mama tuh paling hebat di dunia ini. Becoming someone who knows everything is amazing. You'll be loved, you'll be respected. Jadi orang yang tahu segalanya itu keren banget. Kamu bakal disukain dan kamu bakal dihormatin. Allah will exalt us in degree if we have three things. Jadi Allah bakal ngangkat derajat kita kalau kita punya 3 hal. The first is iman. The second is knowledge, ilmu pengetahuan. And the third is amal yang soleh. The first is iman. Itu berarti kita harus benar-benar percaya sama Allah dan ngelakuin apapun yang Allah suruh. Jadi pertama, harus beriman, harus sholat, dan ngelakuin semua kewajiban. And the second is knowledge. Belajar apapun dan jadi orang yang pintar. And the third is good deeds. Jadi orang yang baik dan jangan ragu untuk bantu siapapun yang ngebutuhin. Allah also said in surah Ar-Rahman verse 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ma'asyaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi, tanfudu, la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, bersilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. What about the power means? Maksudnya kekuatan itu apa ya tadi? Jadi, yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah ilmu pengetahuan. Kan kamu nggak bisa melintasi langit dan bumi, dari bumi kamu keluar angkasa pakai roket kalau kamu nggak punya ilmu pengetahuan. NASA bisa ada karena mereka orang-orang yang pintar.
Mereka yang discover semua gimana caranya bisa roket nyampe ke bulan, gimana caranya kita bisa keluar angkasa. Semua itu cuma bisa karena adanya ilmu pengetahuan. So, what do you think about the first book? Jadi, hikmah apa aja yang bisa kita dapat dari ayat tadi? Pertama, Allah menantang manusia dan jin untuk menembus gugusan langit dan bumi. Jadi kayak kita keluar angkasa, terus ke planet lain. Bahkan sekarang NASA lagi nyari-nyari di mana planet selain bumi yang bisa ditinggalin sama manusia. Jadi sewaktu-waktu ada musibah sama bumi, kita bisa mengungsi keluar angkasa dan bikin koloni baru di sana. Mungkin nggak ya kira-kira? Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memudahkan kehidupan manusia. Bayangin aja kalau ada HP, gimana kita mau whatsappan sama temen. Terus bayangin aja nggak ada game di dunia ini. Kita nggak bisa main PUBG dong. Padahal kita nggak bisa main bola di luar gara-gara corona. Bakal ngebosenin banget hidup ini. Dan yang ketiga, Allah memberi manusia akal yang tidak diberikan kepada makhluk lain agar manusia dapat berpikir cerdas dan haus. Oke, jadi semua makhluk hidup punya otak. Tapi yang punya akal itu cuma manusia. Kita bisa mikir, kalau aku lapar, aku harus makan. Kalau nggak ada makanan, aku harus masak atau aku harus beli. Itu cara kita berpikir logis. Makhluk lain nggak ada yang bisa mikir kayak gitu. Cuman kita. Now you know that having lots of knowledge give us lots of benefits. Jadi sekarang kamu tahu kalau punya banyak ilmu pengetahuan itu bakal ngasih kita banyak banget hal indah di dunia ini. But how do we stimulate ourselves to love studying? Gimana cara kita merangsang diri kita untuk suka sama belajar? The first, Google everything. Saat kamu pengen tahu sesuatu, ketik langsung di Google. Ask it. Tanya langsung hal yang kamu pengen tahu ke siapapun. And the third is read books. Baca banyak banget buku, koran, majalah, apapun yang bermanfaat. And the fourth is train yourself. Latih diri kamu untuk, misalnya kamu nih suka sama bahasa Jerman, belajar bahasa Jerman, terus latihan. And the fifth is think out of the box. Berpikir kreatif. Misalnya nih, orang kalau nendang bola suka pakai tangan kanan. Suka pakai kaki kanan. Gimana kalau aku nendang pakai kaki kiri? And the last is bring notes. Selalu bawa catatan dan catat apapun. Looks pretty easy, isn't it? Kelihatannya gampang kan? Now it's your turn. Nah, sekarang giliran kamu buat nambah ilmu pengetahuan. Caranya gimana? First, choose one hadith about the importance of studying. Kamu cari satu hadis yang membahas tentang kepentingan untuk kita belajar. Yang kedua, write 2 hikmah about it, dan tulis 2 hikmah tentang hadis itu. Okay? Well, thank you. That's all. Makasih, udah selesai. See you on the next lesson. Assalamualaikum.